Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Maaf, 11 ya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, si penulis ini mengatakan kepada pembacanya, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Nah, apa ini? Tentu saja khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran penulis pada waktu mereka berhadapan. Mungkin juga yang dimaksud adalah perjanjian lama, itu juga bisa. Tapi di sini juga perintah baru, tapi perintah baru itu katanya sudah di dalam kamu. Jadi rupanya kalau kita melihat ayat berikutnya, itu adalah tentang kasih. Perintah tentang kasih telah diberitakan kepada mereka. Dan sekarang perintah tentang kasih itu menghadapi atau dituliskan dalam bentuk nasihat. Itu nasihat dalam bentuk nasihat yang membedakan, yang bisa membedakan antara menaati perintah dan tidak, atau menerapkan atau tidak. Rupanya di sini jelas ayat 10 itu mengenai kasih ya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Tetapi ayat sebelumnya, kalau membenci saudaranya, dalam kegelapan. Jadi si penulis mengharapkan pembacanya itu menerapkan kasih yang telah mereka dengar, mereka telah diperintahkan pada waktu si penulis berhadapan dengan muka, pada waktu mereka mengajar. Tapi juga perintah barunya ternyata ya sudah ada di dalam diri mereka, para pembaca. Jadi sudah ada firman di dalam dirinya, tetapi kemudian dia supaya mengetes bahwa kalau membenci saudaranya itu berarti dalam kegelapan. Tapi kalau mengasihi saudaranya, itu jelas kelihatan firman ada di dalamnya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diminta untuk menerapkan perintah yang sudah ada di dalam kita, secara khusus mengenai kasih, mengasihi. Dan mengasihi itu termasuk mengasihi musuh-musuh. Di sini hanya dijelaskan mengasihi saudaranya. Jadi penerapan pertama yang dapat dilihat di kelompok itu, di komunitas atau di gereja yang mereka berkumpul itu, diharapkan nyata mereka saling mengasihi. Jadi saudaranya itu saudara seiman yang masih satu kelompok, karena kita tahu ada beberapa orang yang keluar dari komunitas pembaca surat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diminta oleh firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menerapkan kasih yang sudah ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita mengenai kasih
supaya diterapkan dalam komunitas secara khusus ini, dalam hal ini kepada saudara-saudara seiman dalam hal ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam komunitas Bapak Ibu Saudara, kelompok orang percaya, dalam persekutuan Bapak Ibu Saudara, supaya mengikuti nasihat ini, yaitu mengasihi. Nah, mengasihi tentu saja dalam bentuk nyata, mungkin memberi. Katanya ada peribahasa atau perkataan yang mengatakan itu, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kalau mengasihi tidak mungkin tidak memberi. Jadi Bapak Ibu silahkan menunjukkan kasih Bapak Ibu Saudara kepada teman-teman seiman dengan memberi, entah memberi perhatian, memberi sesuatu keperluan yang mereka butuhkan, memberikan nasihat, dan selanjutnya. Selamat menerapkan kasih yang sudah ada di dalam saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan telah memberikan firman di dalam hidup kami, di dalam hati kami, secara khusus firman mengenai kasih. Kami mohon ya Roh Kudus menolong kami untuk menerapkan kasih ini di dalam kehidupan kami bersekutu satu dengan yang lainnya. Biarlah kami bisa memperhatikan satu dengan yang lainnya dan menyampaikan sesuatu, memberikan sesuatu sebagai tanda kasih kami kepada sesama saudara. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, COVID belum selesai, hati-hati kita pakai masker dan sering cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan kurangi kegiatan. Tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.